Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Mutiara, saya dari kelas 12 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Buai Madang. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Apa sih konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan? Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu diartikan sebagai suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara memaksakan kehendak atau cita-cita demi kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Pergolakan daerah sering diwarnai kerusuhan-kerusuhan dan tindakan separatis atau ingin memisahkan diri. Penyebab adanya pergolakan daerah. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergolakan daerah. Contohnya, program pembangunan yang tidak memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat. Nah, misalnya harus memperhatikan apakah kehadirannya meningkatkan kualitas masyarakat atau meresahkan, apakah melestarikan atau memudarkan nilai dari norma yang ada, apakah menggunakan lahan produktif masyarakat atau tidak. Hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi kondisi sosial yang disintegratif. Yang kedua, kurang berfungsinya lembaga-lembaga kontrol masyarakat. Lembaga-lembaga kontrol masyarakat seperti kehakiman, kejaksaan, dan kelembagaan di bidang pemerintahan apabila kurang berfungsi dengan baik, dapat memunculkan gejolak-gejolak dalam masyarakat dan memunculkan banyak penyimpangan nilai dan norma. Kondisi seperti ini mudah menyebabkan pergolakan yang menuntut adanya keadilan. Yang ketiga, ketidakstabilan situasi politik dan keamanan sosial. Misalnya, stabilitas politik dan keamanan nasional yang tidak mantap dan akan mendorong munculnya gejolak di daerah yang ingin melepaskan diri dari pusat. Contohnya, konflik di Aceh, Maluku, dan Papua. Yang keempat, sarana-sarana komunikasi dan interaksi sosial antar daerah di berbagai bidang tidak berjalan dengan baik. Misalnya, semakin efektif saluran dan kontak komunikasi sosial ekonomi dan kebudayaan antar daerah akan semakin banyak memberi wawasan bagi pola pikir dan alternatif tindakan di masyarakat sehingga gejolak yang ada semakin kecil. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang keenam, kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Misalnya, kesenjangan sosial ekonomi akan memunculkan kecemburuan di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan gejolak seperti kerusuhan disertai perusakan pertokoan dan mobil-mobil mewah. Nah, selain beberapa faktor di atas atau yang saya jelaskan tadi, masih ada beberapa faktor lain. Di antaranya yang pertama, ketidakpuasan terhadap pembangunan, kebijakan, dan pembagian pendapat antara daerah dengan pusat yang tidak adil. Yang kedua, sikap primordialisme yang berlebihan. Yang ketiga, pertentangan-pertentangan sosial lain yang berkepanjangan dan sulit diatasi. Yang keempat, adanya keinginan perbedaan pandangan dan ideologi. Yang kelima, tindakan sewenang-wenang dari pihak pemegang kekuasaan. Yang keenam, adanya tokoh sebagai pendorong dan simbol pergolakan. Selain dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, di sini juga ada contoh pergolakan berkaitan dengan kepentingan daerah yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil, yang dilatar belakangi kalangan kolonialis Belanda ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Yang kedua, yaitu Kapten Westerling APRA Sultan Hamid II. Usahanya pemerintah secara diplomasi, tekanan terhadap pimpinan pasukan Belanda. Secara militer, pemerintah mendatangkan kesatuan polisi dan polisi militer. Dampaknya adalah pasukan APRA dapat menguasai kota Bandung dalam beberapa jam. Dan yang ketiga, Andi Ajis. Latar belakangnya adalah menuntut hanya pasukan APRIS dan KNIL yang bertanggung jawab atas kepentingan keamanan negara Indonesia Timur (NIT).
Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan menegakkan negara Indonesia Timur sendiri. Yang keempat, Andi Aziz dan KNIL. Usaha pemerintahnya, pemerintah membuat ultimatum untuk Andi Aziz. Isinya 4 kali 24 jam lapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menggelar operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Dampaknya, Andi Aziz dengan pasukannya menyerang markas TNI di Makassar sehingga pecah pertempuran. Nah, selain dari pemberontakan APRA, di sini juga ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dilatar belakangi tidak menerima terjadinya proses kembali ke negara kesatuan dan tidak setuju dengan masuknya KNIL ke dalam APRIS. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan RMS dengan cara damai. Nah, yang kelima, Dr. Soumokil, Dr. J. Laimena, Ahmad Wiranata Kusuma, Slamet Riyadi, dan Mayor Suryo Sutandrio. Usaha pemerintahannya menyelesaikan masalah RMS dengan cara damai. Misi damai itu diketuai oleh Dr. J. Laimena, dibentuk pasukan ekspedisi khusus APRIS atau TNI di bawah pimpinan Alex Kawilarang. Dampaknya adalah praktek intimidasi, teror, dan serangkaian pembunuhan di berbagai tempat. Nah, selesai dari membahas pengertian, faktor, dan contoh dari pergolakan daerah, di sini juga dibahaskan beberapa hal yang dijadikan pedoman dalam meminimalkan terjadinya pergolakan daerah. Yang pertama, menyusun perencanaan pembangunan sebaik mungkin yang mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan berusaha meminimalkan terjadinya konflik di masyarakat. Yang kedua, memfungsikan secara optimal lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, mengefektifkan sarana-sarana komunikasi, interaksi, atau kerjasama antar kelompok atau daerah dengan baik sehingga akan memberikan bekal wawasan budaya yang lebih luas dan banyak mengetahui alternatif perilaku kelompok lain. Yang keempat, berbagai pihak yang ada di masyarakat diajak bersama-sama dalam kelangsungan proses pembangunan. Tidak diciptakan jarak yang jauh antara aparat pemerintah dengan rakyat kecil. Yang kelima, proses pembaruan bangsa atau proses pembaruan antar suku harus ditetapkan dijalankan dengan transmigrasi. Contohnya, menegaskan pelaksanaan tata nilai hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan kehidupan yang adil. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know